semuanya. Hai, apa kabar? Sebentar ya. Selamat datang lagi semua di acara Ngobrol Bareng Atlet di Instagram Official PBSI. Kali ini kita akan ngajak ngobrol bareng salah satu pemain senior di Platnas, yaitu Grecia Polii. Nah, apa aja yang bakal kita obrolin? Tungguin ya, kita lagi mau connect sama Gel dulu nih, dari tadi belum bisa. Hey, sebentar ya. Halo semua, di sini lagi hujan, mudah-mudahan nanti koneksinya stabil ya. Karena kalau hujan suka rada-rada nih koneksinya. Hai Gel. Hai, aduh. Tuh, gue lupa cabut akupuntur gue, ya ampun. Itu keren tisu loh, ternyata. Kagak, gue lagi pusing. Oke. Sorry. Bentar ya, bentar. Baik. Tuh, gue harus lihat kaca. Aduh, oke. Dah. Ya ampun, Mak. Kok jadi malu gue, Mbak? Gel, lagi ngapain? Gue lagi mau nyuci baju, Mbak. Aduh. Jadi kita live sambil cuci baju aja nih, boleh nggak? Kita live sambil bincang-bincang santai kan? Oke, ini santai. Ya, nggak perlu di kamar aja kan? Enggak, ini nggak kayak wawancara. Nggak perlu di rumah. Oh, nggak wajar. Kalau wajar lu udah pergi, Mbak, biasanya. Wih, ini di mana nih? Ini di bagian mananya asrama ini? Oh, ini gue lagi nih. Gue tunjukin ya. Oke. Gue lagi mau buat nyuci. Semua teman-teman yang lagi nonton. Ada namanya. Ini adalah asrama. Gue lagi. Platnas PBSI. Ya. Ini ruang tengahnya, dan itu di sana gue lagi mau ke situ, ke tempat cucinya. Ini anak sama anak-anak. Oke, baik. Nanti kalau mau lihat-lihat lebih lanjut nanti aja. Gue lagi sekarang mau nyuci dulu sambil wawancara. Nyantai aja tuh. Nyucinya malam-malam buta banget, Gel. Iya kan habis latihan, Mbak. Habis latihan, habis itu kan biar bajunya semuanya kekumpul tuh. Kalau nyucinya siang, pagi nggak ada waktu kan latihan dulu. Oh, baik. Terus kalau nyuci di mana sih? Oh, ini mesin cuci. Kalau mesin cuci tuh. Kalau nyuci di sini nih. Jadi coba. Ini kan pintu asrama nih. Oke. Kita keluar ke tempat parkir. Oke. Nah, ini dia. Baik. Luar biasa. Bisa nggak sih sebenarnya pakai mesin cuci? Bisa kan? Bisa, Mbak, ngucek sendiri biasa. Kalau di pertandingan kan ngucek sendiri. Ya kan? Coba malam-malam. lihat step-stepnya. Bener nggak nih lo nyuci? Ya ampun, mau lihat gimana nih? Perlu gua kasih gimana nih? Tadi lo itu baik-baik kecemplung ya. Nanti handphone. Apanya? Handphonenya. Oh, enggak. Taruhnya benar. Ya. Oke. Mau nanya, emang kalau atlet di asrama itu nyuci sendiri? Di asrama ya? Di asrama sebenarnya enggak. Sebenarnya kita ada, biasanya kita ada ibu cuci yang selalu membantu kita. Karena kan, yang bantu kita untuk dicuciin baju. Karena kan kita kan jadwalnya kalau latihan biasa tuh padat banget. Nah, karena latihannya bisa sampai malam, jadi kayak cucian tuh banyak banget. Nah, semenjak pandemi ini, karena kita juga kayak PBSI kan Platnas tuh kayak kasih kayak bukan sosialisasi ya, jadi orang-orang supaya nggak terlalu banyak yang berkeliaran di sini kayak gitu. Jadi ada pembatasan ya? Ada pembatasan gitu, jadi makanya mulai dari pandemi corona ini kita disediain mesin cuci gitu untuk kita cuci sendiri gitu sih. Jadi ya sebenarnya sih ini hal yang biasa karena kita di pertandingan juga kan kita nyuci sendiri, Mbak. Lo tau kan? Kita sering jalan laundry, ya kan? Kalau nggak nyuci di batap, ya kan? Gitu. Jadi sebenarnya udah biasa ya, cuci-mencuci ya? Sebenarnya udah biasa. Yang nggak biasa kan kalau di asrama tuh. Kalau di asrama aja. Cuman ya kali ini belajar mandiri lah. Kalau lagi di asrama. Oke. Ini terus berarti
nyuci bisa sambil diajak ngobrol-ngobrol atau gimana? Atau boleh, ini kan pakai iya dong, boleh. Ini cuma pakai mesin cuci kok. Nah, ini mau nanya yang berat dulu atau yang enteng-enteng dulu nih, Gel? Terserah Mbak maunya apa, dan yang lagi nonton maunya nanya apa, saya membuka jawaban. Kalau yang lagi nonton sih maunya nanya tadi gimana sih kok bisa jadi hairstylist ya tiba-tiba. Aduh, ini baru ya, ini nggak ada di pertanyaan yang tadi kayaknya Mbak. Ya dong, saya hanya menyampaikan apa yang dipertanyakan oleh netizen ya kan. Gitu. Mana tuh ada bakat juga Gel jadi hairstylist? Aduh, gue cuma bantuin doang karena kan nggak tahu itu jadinya gimana, itu baru pertama loh, itu my first time. First time experience gimana? Maksudnya langsung bisa gitu ya? Atau ya karena kan dipercaya sama orangnya gitu. Dipercaya sama yang mau dipotong. Jadi ya gue ya ini aja lah. Jadi ya aku nggak tahu katanya. Jadi sebenarnya kayak pemain juga ya. Kalau pemain tuh sebenarnya kayak pemain juga atlet. Kalau dipercaya dia akan lebih maksimal gitu ya. Betul banget Mbak, walaupun nggak bisa dibisain pokoknya. Jelas. Jadi kreatif di sini kan. Dikasih kepercayaan ya Gel. Betul. Oke. Ini mau nanya kabar dulu nih. So far gimana ya. Di selama karantina tertutup? Baik-baik aja kah? Atau udah bener-bener buntu banget? Kan wajar ya namanya ada rasa bosen gitu. Iya betul. Ya so far selama ini berjalan, kalau masalah kesehatan sih Mbak, kita berjalan dengan baik di sini, lancar karena kita disuplai juga sama makanan, vitamin, sama dokter juga dikasih pengetahuan gimana kita harus hidup di selama pandemi ini kan, gimana jaga kondisi kita lah, kayak gitu. Nah, itu aja. Sebenarnya dalam hati tuh berharap banget ini cepat-cepat balik seperti semula, atau lo ada kekhawatiran gak nih sebelum vaksinnya ditemukan, ada khawatir gak sih bepergian atau gimana gitu Gel? Sebenarnya kalau misalnya khawatir itu pasti ada Mbak sih, soalnya kan gimana ya, kita jadi pada akhirnya kan kalau keluar jadi gimana sih, karena kita nggak pernah keluar jadi kayak aduh ini orang, jadi ada pikiran gitu loh, kayak contohnya misalnya kayak di All England kemarin ya, kan All England itu kan sudah tersebar gitu kan, bahwa ada COVID lah, kita harus jaga lah, bla 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 bla. Nah kita mau pergi makan nih, nah gue lagi jalan sama temen gue si Carina kan ke shopping mall gitu. Nah kalau dia kan udah di brainwash duluan dari negaranya kan, tentang Korea, terus tiba-tiba dia ngomong gini, lu lihat gak sebanyak orang ini nih semuanya COVID, kalau ada yang COVID gimana, kalau ada yang ini, lu bilang, lu kok mikir sampai segitu jauh? Iya, soalnya kita udah dibrainwash kan. Nah waktu itu kalau orang Indonesia belum, kita mah nyantai aja gitu. Iya mungkin akan. Nah sekarang gue jadi baru tahu perasaannya dia waktu itu. Gue jadi iya juga ya, berarti kita jadi lebih parno ya. Kayak gitu. Sementara ya. Kenapa? Sementara mungkin Yena malah udah di Korea malah udah lebih ini ya sekarang. Iya, lebih udah ya. Lebih jauh, makanya lebih slow sekarang karena mereka lebih duluan gitu. Iya, makanya. Gitu, makanya. Mau jump in ke badminton nih, Oke. Banyak banget yang nanyain kayak gini. Kalau menurut Gel itu, kalau kita lihat ya di atas kertas itu kan lawan terberat kalian tuh kan adalah ganda putri Jepang ya. Sementara Gel sendiri udah pernah ngalamin ya dulu masanya ganda putri itu didominasi Cina. Sekarang udah dominasinya Jepang. Nah, menurut Gel sendiri tuh apa sih yang dilakukan sama ganda putri Jepang ini sampai mereka bisa mendobrak dominasi ganda putri Cina? Menurut aku sih dari itu karena ketekunannya mereka dan gaya hidup, lifestyle mereka. Orang Jepang tuh lifestyle-nya, background-nya mereka adalah pekerja keras dan nurut, kayak dikasih ini disikat, dikasih ini hai aja gitu maksudnya, dan itu sudah jadi
image-nya mereka dan jati dirinya orang-orang di sana. Jadi pada akhirnya sewaktu mereka dulu kan sama nih, kita Indonesia, kita orang lain mau dobrak Korea gitu-gitu, mau dobrak dominasi Cina kayak gitu. Nah, menurut aku mereka tuh gigih banget, persistence dalam setiap apa yang mereka lakukan, dalam latihan, dalam keseharian mereka kayak gitu. Dan itu yang membuat mereka berbeda pada akhirnya. Gitu, negara maju yang orang-orangnya, kualitas orangnya juga pada akhirnya juga maju gitu dalam cara berpikir gitu. Dan memang bukan hanya sekarang sih, kalau Cina dulu memang luar biasa banget ya Mbak ya. Iya. Kayak kita tuh wah gila. Gue ngerasain tuh kayak gue emang ngerasain dulu mau masuk lapangannya gemeteran lawan Cina loh, seriusan. Kalau sekarang lawan Jepang nggak, maksudnya kayak ya udah gitu loh, maksudnya ya udah lawan aja, belum tentu kalah kok, kita lawannya sikat aja. Kalau dulu mau masuk lapangan aja gemeteran, ganda putrinya ya, karena saking kayak dominasinya tuh kuat banget. Nah itu gimana caranya aku dan partner aku tuh bisa kayak mendobrak, atau ganda putri yang lainnya tuh bisa mendobrak mindset kita. Sebenarnya bukan hanya Indonesia aja waktu itu, kayak contoh kecilnya nih, waktu kita mau mendobrak dominasi Cina itu sekitar tahun 2013. 2012 2013. Iya, sebelum Asian Games. Kan menang tuh, satu menang sama Cina tuh, sama siapa ya, Majin sama siapa gitu. Gue menang sama itu, tiba-tiba di belakang si Jules sama Pedersen, very good. You're good. Come on, let's do it ya. We can have a breakthrough something like that lah, yang mereka ngomong itu. Gue masih ingat banget tuh. Gue sampai dalam kayak, ini ngapain ya nih orang? Ya karena kita dikepung gitu loh. Nah, satunya lagi terus tiba-tiba si Misaki tuh, waktu itu Misaki Ayaka, gue Titin, sama si Jules sama Pedersen. Kita tuh kayak berlomba-lomba, kemana kita bisa, bukan kita nggak cinta, maksudnya nggak friendly dengan negara Cina ya, tapi kita tuh pengen juga benar kompetisi di lapangan tuh yang kuat gitu loh. Dan juga waktu itu kalau nggak salah gue sama si Yena juga dan lain-lain yang Korea, ayo dong kayak kasih semangat gitu. Jadi kayak misalnya karena kan udah akan besar nih, semuanya lawan Cina. Kayak satu negara, Korea satu, Indonesia satu, Jepang satu, sama Denmark satu, semuanya lawan Cina. Gue sampai halo, gue bilang gitu. Jadi kita kayak kasih semangat satu-satu di negara lain. Karena waktu itu cuma ada dalam setiap negara, Indonesia, Jepang itu cuma ada satu-satu kan yang muncul waktu pada zaman itu gitu. Kayak gitu. Gitulah. Nah, Jepang nggak sebanyak sekarang ya. Dulu mereka betul, dan menurut saya mereka mulai dari 2012 sih. Dan habis itu mulai lebih lagi waktu 2016. Itu nah, dimana sih saat Oke. Gel, ngomong-ngomong ini kan Gel juga balik ke masa lalu gitu ya. Udah pernah dulu partneran sama Titin, atau partneran juga sama yang lebih senior, Cimeli. Sekarang partneran sama yang junior, Civita juga pernah, Cijo. Terus menurut Gel enakan mana, partneran sama junior apa sama senior? Dan gini, plus minusnya apa deh? Kalau dibilangin enakan mana, sebenarnya nggak ada perbandingan sih Mbak di antara kalau lagi partneran gitu, karena itu menurut aku kita semua punya kelebihan dan kelemahan masing-masing gitu, dan kita punya kecocokan satu sama lain gitu loh. Kalau dibilangin enakan mana, semua itu sebenarnya nyambung Mbak, nggak ada, karena kan itu kan di zaman yang berbeda-beda gitu. Jadi kayak maksudnya kalau misalnya kayak flashback gitu, kalau partner yang lebih senior itu juga macam-macam sifatnya, maksudnya masing-macam mereka bisa kalau misalnya kayak Cijo kayak gitu, dia juga orangnya yang dia semangat tapi butuh diayomin waktu pada zaman, butuh strategi untuk bisa walaupun dia lebih tua, tapi aku harus tetap kasih tahu. Iya makanya tetap walaupun tetap kalau seperti Cijo ya, karena tapi dia dengan pengalamannya dia, dengan
dengan apa namanya, dengan keseniornya dia, aku ikut aja terus apa yang dia ngomong gitu. Ci, kayak gimana mau mainnya? Oh kayak gini. Terus kalau dia kayak udah misalnya udah blank atau apa, aku yang ganti gitu. Jadi ganti leader, belajar juga untuk aku waktu kecil untuk bisa jadi leader di lapangan kayak gitu. Jadi nah kalau Daka sama Civita juga beda lagi. Civita punya kualitas yang menurut saya bagus banget gitu loh. Maksudnya secara individual tekniknya dan skillnya kayak gitu. Dan dia udah tahu cara mainnya. Aku tinggal ngikutin dan tinggal punya semangat doang gitu loh untuk kayak gitu. Gitu beda-beda dan ya dan waktu itu kan aku udah mau posisikan diri aku sebagai seorang junior yang dan seorang yang di bawah mereka memang, yang maksudnya aku memang harus penuh pengalaman, aku punya pengalaman, aku harus banyak belajar. Jadi kalau itu sih ya aku harus lebih yang kayak lebih giat gitu, lebih dengar kayak gitu. Dan yang kayak gitu. Dan kalau sama sekarang atau sama Titin yang seumuran, beda lain kan, udah pernah seumuran tuh ada iramanya gitu loh Mbak. Jadi udah ngerasain iramanya, lebih kayak banyak hal lah. Maksudnya kan kalau sama Titin yang lebih seumuran, kita lebih yang kayak nyambung di luar lapangan, di dalam lapangan juga bisa nyambung, hanya tinggal egonya masing-masing yang harus diturunin, kadang dinaikin, kita bisa ngingetin satu sama lain. Itu enaknya kalau partner seumuran dan kita growing-nya bersama-sama gitu loh, growing up-nya together. Jadi itu yang enaknya. Nah kalau sekarang sama Apri atau yang lebih di bawah aku memang harus lebih mereka kan biasanya kalau yang dari lebih di bawah umurnya aku tuh, mereka kan biasanya ngeliat kakaknya nih kayak gitu. Jadi apapun yang aku perbuat otomatis itu mereka akan lihat, dan apapun mereka akan tiru kayak gitu. Maksudnya mereka akan tiru. Jadi mereka akan misalnya kalau lagi mentok, mereka butuh disirami gitu loh, apa nih, harus kayak gimana nih, harus kayak begini. Nah itulah kayak gitu perbedaan yang kayak gitu aja sih Mbak. Menurut kalau skill mental dan fisik itu ya memang sudah seharusnya ada di atas dan seimbang kayak gitu. Cumannya udah betul standarnya karena kita sudah pernah sama-sama juara juga di level yang kelasnya sudah atas, jadi otomatis itu udah bukan jadi masalah. Tinggal kalau skill mental itu tinggal di latihan aja kan. Yang lebih banyak up and down-nya itu kan di kehidupan, gimana cara komunikasi, gimana. Nah itu yang lebih berbeda. Nah itu yang lebih berbeda sih, gimana komunikasi dengan senior waktu aku jadi junior, gimana aku sekarang jadi senior ke junior kayak gitu sih. Banyak belajar sih Mbak, masih belajar sampai sekarang juga. Jadi tuh ada plus minusnya juga ya Gel ya? Betul, iya dong, plus minusnya. Oke. Gel, terus ini nih apa namanya seputar Olimpik ya, kan sekarang Olimpik kan dipindah ini ke 2021. Terus itu kan pasti kan mengubah semua jadwal dong ya, termasuk jadwal Gel mungkin secara pribadi. Misalnya pokoknya nanti nih setelah Olimpik misalnya aku mau misalnya fokusnya bukan kayak ranking lagi, misalnya gue pokoknya mau ingin pemain muda atau apa gitu nggak sih? Udah sekarang pemain muda. Udah nih sekarang. April udah mateng nih. Gue mau ingin yang lebih muda lagi misalnya, ada gitu kan rencana setelah Olimpik Gel, maksudnya misalnya gue pengen ini aja bantuin Ko Didi atau apa gitu nggak sih setelah Olimpik? Boleh dong dibocor-bocorin dikit. Kalau ini rencana pribadi Mbak, maksudnya rencana pribadi ya? Atau rencana di badminton gitu, mungkin ada yang mau di-share gitu. Kalau rencana badminton dulu ya, rencana badminton memang waktu setelah habis Titin maksudnya mundur dan dia nggak bisa main, memang sebenarnya dari dulu sih kita pengen ada adik-adik kita yang benar bisa ikutin kita gitu ke level dari waktu aku zamannya sama Titin. Nah sewaktu nggak ada, otomatis aku juga bilang sama Ko Didi waktu itu, aku bilang kok plannya apa tuh ke depannya. Nggak apa-apa, saya masih punya waktu untuk bisa angkat
adik-adik gitu. Tapi yang mana yang menurut Ko Didi atau Mas Hafid bisa gitu ya, maksudnya kira-kira levelnya udah bisa sama gitu, bisa mau diangkat gitu, mau diajak untuk jadi juara lah istilahnya kayak gitu. Dan di situ aku udah punya plan seperti itu sih, pengen ngajak adik-adik aku untuk gantiin posisi aku di Andika dan regenerasi gitu. Dan sudah mulai dari 2016 itu Mbak gitu. Kalau lu bilang 2020 ini udah ada nih, nah tinggal gimana nih, bisa nggak ini tongkat estafet ini diteruskan ke yang lainnya gitu, ke yang teman-teman adik-adik aku yang lain kayak gitu. Dan sebenarnya bukan hanya aku melihat mereka, bukan hanya bukan hanya aku melihat Apri aja, tapi aku lihat adik-adik yang lain. Kayak sekarang kalau kita bisa kan ada Fadia Rika, ada Ketutania dan lain-lain. Nah itu gimana, aku juga sering kalau ini juga memang share ke aku dari dulu sih, harus kayak gimana, ini adik-adik kamu harus diapain, dan apa yang maksudnya bantu Kodidi untuk bisa, kan Kodidi kan cowok ya, maksudnya pria, dan aku kan cewek, jadi aku kan mungkin yang terus hidup di asrama juga bareng-bareng mereka, apa yang harus dibenahi, apa yang harus dilakukan kayak gitu. Dan itu sih yang kita lakukan selama ini gitu, maksudnya untuk jaga anak-anak adik-adik di asrama juga kayak gitu-gitulah, yang maksudnya yang kalau di badminton memang plannya sudah dari dulu Mbak, mau untuk kasih tongkat estafet ke adik-adik aku kayak gitu. Dan ya kasih motivasi gitu. Dan kalau di luar badminton sih sebenarnya udah dari dulu juga, kalau memang aku nggak plannya tuh kalau memang nggak berhasil, maksudnya bukan nggak berhasil ya, kalau memang begini-begini aja di bulu tangkis dari tahun 2012 sebenarnya, ya aku mendingan cari keluar, dan kalau udah dapat pasangan ya saya mau menikah, punya anak, berkeluarga. Itu standar keinginan seorang wanita lah, asik. Template gitu loh dari dulu. Dan memang setelah 2020 ini untuk pribadi emang rencana untuk menikah sih ada Mbak gitu. Tapi kapannya itu tunggu lagi gitu. Dan pastilah ada keinginan untuk berkeluarga gitu. Biar gimana pun balik lagi kita adalah sebagai seorang, kalau nanti kan kalau jadi perempuan. Tapi kan bukan berarti perempuan itu harus di rumah kerja. Maksudnya, tapi kan ada sesuatu yang ini loh. Maksudnya Mbak Wit sekarang kan, ya kan nanti gue tanya-tanya loh, gimana lu sebagai wanita perempuan harus bekerja, tinggalin keluarga. Ya kan tetap dong kita harus kita strong di bagian kita masing-masing. Ya. Ngomong-ngomong cuciannya kabarnya Bu? 15 menit masih ada. Nanti gue pindahin lagi. Iya, kalau ngobrolnya santai-santai. Boleh dong nanti lihat-lihat ini asrama lihat kamarmu atau lagi amburadul. Boleh dong. Lagi ya biasa aja sih kamar aku. Biasa aja. Boleh. Ya udah, mumpung cuciannya belum selesai, kita ini dong lihat kamarnya, boleh gak ngintip? Boleh. Ini kan, gua tunjukin dulu, ini kan kamar. Biasanya kita sering ngumpul di sini nih. Ini ruang apa ya namanya Mbak ya? Ruang apa ya? Ruang tengah. Living room. Oh iya, sering nonton film bareng tuh di situ. Semenjak pandemi ini TV ini nyala Mbak akhirnya. Oh, nobar ya? Iya nobar. Maaf ya, ini ada Gloria. Hai Glo. Mereka habis makan tuh di situ. Aduh asiknya. Maaf ya, mungkin berantakan, nggak apa-apa ya, karena kita semua ini tiket. Oh ya, kita ada jadwal tiket loh. Oh iya. Tiket bersihin asrama, bikin kamar mandi. Nih gua. Sama aku loh. Iya, ini hari Senin. Senin. Coba jadwal tiketnya. Oh.
Hari Senin Grace Apri, Glo Grego, Mentari, Melati, Rabu. Gitu. Terus kita bersihin kamar mandi gitu. Pikirnya nih, bersihin kamar mandi. Maaf ya, Ci. Jangan buka-buka. Bersihin kamar mandi, WC, Cimeme. Cimeme, halo Ci. Iya. Terus bersihin asrama. Bersihin asrama, sikat-sikat tuh, WC semuanya. Kamar mandi, WC disikat gitu. Wow. Terus ini lantai di pel semuanya sampai ruang tengah itu kan. Sampai ruang tengah itu nanti ruang sebelah sana kan ada anak-anak yang lain gitu. Nih kita sikat nih, kita bersih-bersihin nih. Hari ini hari apa? Rabu ya? Oh ya udah aja deh piket tadi. Itu kalau cuci ya cuci sendiri-sendiri ya. Oke. Nah, ini kamar aku. 1, 2, 3. Ini kamar aku ya. Dari tahun berapa ya ini? Tahun 2007 ya kalau nggak salah. Lama nih kamu tinggal di sini. Wow, nggak pindah-pindah ya? Iya. Wah, mau apa Mbak? Ya, kamarnya Grace Poli. Itu pianonya. Ini pianonya. Oh, ada laptopnya. Mau dibuka pianonya? Buka dong, gue belum pernah lihat, Gel. Kok nggak ada komennya sih, Mbak? Komen. Kenapa? Ini ketutup, Gel. Kalau ada komennya ketutup nanti. Oh iya. Ya. Oke. Ini dia piano yang menemani ya selama karantina tertutup ya, Gel. Iya. Kalau misalnya malam-malam aku sering malam-malam tuh, sering keberisikan sama tetangga sebelah. Tetangga sebelah Grego. Apalagi, aku ada gitar, ada 2 lagi gitarnya tuh. Apalagi ya udah, ini raket. Berantakan nggak? Enggak kok. Ada raket tuh. Apalagi ya? Aku baca buku. Aku suka baca buku. Aku lagi baca buku. Lagi baca buku apa? Liatin dong. How to lead in a world of distraction. Wow. Bisa baca sampai sini. Oke. Lagi nih. Ini apa ya? Ini ya buku sebenarnya ini self building, Mbak. Maximum your influence. Ya, self building. Ya gitu. Selama pandemi. Terus ada apa lagi? Ada kayak sih gue kan kalau ada apa? Skincare. Tuh kan. Coba ini agak di post yang lama nih, gue mau screenshot dulu boleh nggak ya untuk ide mereknya? Enggak ini ya, gue apa ya? Aku pakai apa tuh? Ini kan pasti rekomendasi dari Yena, gue tahu nih. Oh ya, ini ininya sama kayak Yena. Apalagi ya? Ini sama. Oh ini pokoknya semua dari ini dia deh pokoknya. Tapi ini aja yang beda, dia pakai lain. Ini sama. Gitu, ini sama semua deh. Pokoknya apa yang dia pakai, gue pakai aja. Wah, nggak boleh yang itu, nggak boleh dilihat ya. Itu apaan sih? Posit apa? Siapa tahu posit motivasi. Biasanya anak-anak kan. Oh, nggak ada, Mbak. Oh, di tembok. Oh, ini pos ini. Itu kalau ini enggak, lu lihat dong ini apa? Apaan tuh nggak kebaca? Oh, bahasa Korea. Iya. Ya ampun, lagi ini namanya Koreo, Hangul, Yoro, Kaji, gitu. Nggak usah gue lagi Jaju, tuh kan. Pandemi ini membuat aku jadi lebih kagum. Nanti kalau kita ke Myeongdong, kita sama gue, Mbak. Gue bisa nawar sekarang, ayo. Oke, bener ya. Iya. Kalau itu kenapa yang ada di itu? Kalau itu dari ini. Kalau ini dari itu. Ya, gue bilang. Iya, dia kasih ini katanya suruh pajak di kamar supaya selalu semangat. Gitu. Iya, ini kata-kata motivasi gitu yang dia buat. Oh, gitu. Ini dia buat sendiri. Iya, dia yang buat sendiri.
Gitu. Jadi tiap kali gue bangun gue tidurnya di sini kan. Tiap kali gue bangun gue lihat itu. Oh iya, ingat lagi tujuannya apa di sini gitu. Nggak bosen jadi. Gitu. Oh, Gel, ada foto-foto nggak? Biasanya anak-anak di asrama suka majang foto-foto gitu kan? Foto dulu ada Mbak, cuman nah ini ada di kulkas nih. Dulu ada, cuman sekarang udah nggak gue ini. Ini foto, ini sama Agnes. Ini foto di mana itu? Lagi di mana ini foto booth dia lama banget, 2000 berapa ini ya? 2009 apa 2010? Lama masih banget. Muda ya? Iya. Ini ada foto-foto sama temen-temen lah. Tuh, ini ada foto aku kecil. Tuh, Ya ampun, kok lucu banget. Itu ada foto sama anak-anak. Udah banyak sih sebenarnya, cuman aku udah ini karena kemarin sempet pindahan gitu. Gitu sih, udah apalagi ya? Oh, sepatu. Ini sepatu di sini. Wow, itu mix tuh sepatu jalan sama sepatu iya. Ya. Ini yang ada di sini aja. Iya. Ada berapa tuh total sepatu? Nggak tahu Mbak. Banyak. Iya, gitu. Terus mau tahu apa lagi? Iya. Ini tempat tas. Mana sih? Tuh. Tas jalan. Tuh lah. Ada jam. Waduh. Itu ada jamnya. Ada ya, itulah. Ini tas-tas lagi kok. Pokoknya. Gitu paling. Tas-tasnya ini dong. Tasnya lagi pada nganggur semua ya, nggak dipakai gambar. Iya nih sejak pandemi ini jadi nggak kemana-mana nih. Tersimpan rapi. Gel, itu ada kotak P3K. Oh iya, kenapa lah? Kan di PBSI udah ada klinik. Ini gue pernah ya Mbak, jam 12 malam gitu gue kayak ini jadi gue harus simpan obat di sini. Obat-obat. Oke. Obat-obat untuk pertolongan pertama aja gitu ya? Iya, obat-obat untuk pertolongan pertama. Vitamin lah ada di situ juga. Ya ampun, kayak gitu. Terorganize sekali. Ada kopi, ada mesin kopi, gitu-gitu lah Mbak. Mesin kopi? Enggak, maksudnya mesin kopi gini doang. Oh, ya ampun, tetap aja ya di asrama. Buat ngopi, ya dong. Nah ini vitamin yang gue minum setiap hari. Ya ampun, itu terniat ya. Kenapa kah? Terniat ini ada apa? Organizernya ini kopi atau tea? Ini bukan iklan ya. Ini kopi. Iya. Emang lo ini segitu coffee loversnya ya Gel ya? Banyak banget loh itu. Iya banyak banget Mbak aku. Ada banyak ada tuh topoki Korea banyak deh. Ini raket nih, ini senjata tukang raket. Victor, nah ini harus disebutin nih. Gitu. Ada berapa Gel? Ini raketnya? Yang ini, kalau yang ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini yang 10. Ini yang di tas ada yang ini yang custom ya. Yang khusus tapi lagi Gel sama aku. Iya, sih? Iya, yang ini. Yang ini juga sih, ini juga sama. Ini juga sama. Custom. Ini 3 ini, tapi yang paling baru yang ini. Gel, kalau raket custom gitu tuh lebih enak ya Gel ya dipakainya ya? Lebih cocok gitu ya? Iya, kalau raket custom gitu kan sesuai dengan kita pas kita coba, ini kurang ini gitu. Misalnya raketnya terlalu berat kepalanya gitu, pegangannya terlalu nggak enak. Jadi senyamannya kita. Jadi yang jadi spesial itu karena itu sesuai apa yang kita mau. Gitu sampai gripnya itu gede seberapa, itu sesuai apa yang kita mau dibikinin semua gitu sama sponsornya. Iya, tapi yang dijual ke orang lain, yang maksudnya ke pasaran adalah standarnya, walaupun bentuknya sama. Oh, oke. Gitu sih. Karena kan yang maksudnya, kenapa sorry? Tapi kalau misalnya selain raket, kalau yang biasanya dibikin custom buat atlet itu ada sepatu juga ya, Gel ya? Iya, ada sepatu. Kayak
ukuran kakinya tuh disamain dengan kaki kita, diukur juga. Misalnya kayak gini nih, sepatu gue yang ini deh, nih, yang ini nih. Nah, sepatu ini tuh, jadi ini tuh kayak kakinya gue yang gedenya berapa itu disamain, diukur kayak gitu. Terus seberapa, gue senangnya kayak gini nih, lebih wide, lebih long, lebih kayak gitu-gitu loh, lebih empuk, kayak gitu-gitu sih jadi. Ya. Jadi gitu sih. Pas banget ya, maksudnya dipakainya gitu ya. Ya, jadi pakainya tuh pas banget. Ada yang dulu malah kalau misalnya kakinya panjang sebelah gitu, kan ada tuh. Jadi yang kita pakai itu kadang misalnya ukuran kaki 40,5 yang kanan. Yang ukuran sebelah itu 40 atau 39,5. Itu beda. Iya lucu ya. Kayak gitu ya. Iya lucu, iya. Tapi emang customer-nya kayak gitu. Nah, tapi kan kita nggak mungkin, maksudnya kan sponsor itu nggak mungkin jual ke orang, maksudnya orang luar. Beda-beda. Iya, ada kayak gitu. Ada pemain yang seperti itu juga. Tapi Gil emang kalau misalnya ngobrol-ngobrol gitu ya sama anak-anak, katanya memang kalau atlet badminton itu apa kanan dan kiri memang ada yang beda ukuran ya, kayak tangan aja tuh beda ya. Iya, karena kita kan dari kecil kan selalu pakai tangan kanan, kaki kanan. Kalau kiri ya kiri, berarti kaki kiri. Nah, selalu kayak tertarik-tarik gitu loh. Dan karena selalu menggunakan otot kanan lebih sering, jadi otomatis lebih besar. Walaupun kita latih tuh badannya dua-duanya yang kita latih. Jadi lu sering gitu. Dong kalau pakai baju yang lengan. Sering banget. Sering banget, Mbak. Ampun, itu udah bukan jadi ini lagi tuh. Kanan tuh kayak, aduh, kaki kanan lu kenapa lebih gede ya daripada kaki kiri? Kayak insecure gitu sama badan sendiri. Aduh, kesel deh gitu. Tapi ini ya, maksudnya kirain cuma bagian tangan atau lengan doang, Gil, sampai kaki juga. Enggak, sampai kaki. Iya, sampai kaki, sampai bentuk-bentuk panjang kiri kanan tuh kadang beda. Sampai kayak gitu, maksudnya bedanya. Iya. Ya ampun, ini ya perjuangan gitu. banget ya. Jadi atlet kayak gitu aja sampai bagian tubuh juga jadi beda-beda. Ya habis gak ditarik-tarik dari umur 5 tahun ya Mbak, gimana enggak ya? Padahal masa pertumbuhan loh itu, kasihan deh. Ya, tapi nanti kalau misalnya pernah share sama yang udah senior, pada saat udah nggak main, itu nanti otomatis akan sama lagi atau memang selama-lamanya bakal beda gitu? Selama-lamanya Mbak. Selama-lamanya. Iya, ada yang permanen. Karena contohnya jari gue nih ya, gue tunjukin ya. Coba. Nih, jari gue nih udah gini. Satu kan. Nih, jari gue udah gini. Ya ampun. Ini saking selalu megang raket. Nggak ngerti. Tapi ada aja ya. Maksudnya karena ini kan selalu megang raket tuh, yang megang raket kan gini terus kan. Dan ini kan selalu gesek-gesek terus tangannya. Jadi tuh gue matiin, kenapa jari gue begini ya ampun Tuhan mamaku, apa yang kau tahu buat padaku. Ya itu lu gitu. doang apa emang ada yang lain? Enggak, ada. Dan tergantung kebiasaan kita masing-masing sebagai atlet. Misalnya kalau gue berarti kalau misalnya jari gue udah kayak gini bukan satu lanjut ke atas ya, berarti ke samping. Saya Pak, maksudnya teman saya gitu. Ya, kalau gimana ya? Arah lurus harus gini Mbak, berarti biar lurus. Kalau mentertawai diri lo sendiri sih lo nggak apa-apa dong kan, aku yang penting mentertawai diri lebih bagus daripada mentertawai orang lain kan. Terus apa namanya, selain jari badan yang gede sebelah gitu kan, ini juga ya ada masalah kayak kakinya tuh jadi nggak cantik lagi ya kalau atlet ada yang ya kan. Iya benar banget. Iya, sekarang latihannya lagi enteng sih, jadi nggak bisa ditunjukin tuh tubuh mana yang lagi biru-biru. Biasanya kalau kecapean dan terlalu lelah gitu kakinya karena udah overuse kan, jadi kita suka ada biru-biru gitu di badan, di kaki terutama. Juga? Di kaki, sorry, badan nggak, kaki. Di kaki. Mana ya? Sekarang lagi nggak terlalu capek sih latihannya, biasa aja, maksudnya be aja. Jadi kalau gram gitu ya, biasanya badan. Gila. Ya, badannya tuh kayak
kakinya biru-biru gitu. Kalau biru-biru itu tandanya sudah apa namanya? Sudah overuse. Iya, sudah overuse. Tapi tetap overuse ya dipaksa juga abis itu besok. Tapi biru-biru gitu sakit atau ya dia biru aja gitu? Atau berasa sakit jarum gitu ya, pegel-pegel? Iya, jarum Mbak. Aduh, nggak bisa bangun kalau jalan aja susah. Seriusan. Kalau lagi capek banget gitu. Ya, wah ya, bahkan tanding aja kadang suka kayak gitu juga. Kalau lagi tanding. Biasanya kalau kayak gitu. Apalagi yang main capek itu kan ganda putri, yang main capek itu kan ganda putri, tunggal putra. Nah, apalagi ganda putri kan, kelamaan tuh main kan. Nah, udah deh, ampun deh itu. Anti durasi. Ya, ngomongin kan berhubung lagi ngomongin tubuh nih. Fitnessnya apa sih dari seorang Gracia Polii yang dulu, yang gue pernah nanya juga sama lo nih secara pribadi sih waktu di Denmark. Gel, lu tuh kenapa sih transformasi lu dari yang dulu sampai sekarang itu lu perasaan lo makan cheating ataupun itu gimana tapi lu tetap stabil gitu. Itu sampai makanan lo aja kan suka posting makanan-makanan Korea segala macem, tapi lu tetap stabil gitu berat badannya. Itu boleh di share nggak sih tips-tipsnya atau ada trik-trik khusus gitu, Gel? Trik-trik khusus ya. Sebenarnya sih Mbak ya, kalau kita lagi dalam overweight, nah sewaktu kita overweight kita mau back to normal gitu, kayak berat badan yang ideal, itu hal yang paling susah menurut saya, karena itu tuh harus jaga makan, nggak boleh cheating, latihannya harus banyak, dan makannya harus bagus banget, sampai karena kita mau nurunin berat badan, mau ada di badan yang proporsional lagi gitu, yang ideal. Itu hal yang paling susah, dan itu yang aku udah lakuin waktu tahun 2011 lah. Waktu itu kan sebelum tahun itu gila, gendut banget gue, kayak gak bisa main dan cedera, dan bahaya buat atlet. Kalau overweight bahaya buat atlet, karena dulu aku pernah cedera lutut dan jatuh di lapangan. Iya, dan di situ aku sadar bahwa sebenarnya bukan gua salah latihan tetap kita bukan hanya salah latihan apa yang dikasih, cuman bagaimana kita harus bertanggung jawab sama diri kita. Berarti dari situ gua langsung kayak gua berusaha untuk jaga makan untuk ada di badan tuh yang ideal sebagai kalau pemain bulu tangkis gak perlu badan yang terlihat bagus banget gitu, yang penting dia kuat dan kita maksudnya pas main di lapangan tuh lincah. Maksudnya bisa lebih enak bawa badan, karena kan kita kan butuh kelincahannya itu kan. Kalau berat kan jadi lebih gak enak kayak gitu. Dan di situ mulai gue sama Kaela tuh, ada dokter kita di sini, dokter gizi, sama kayak Kak, pokoknya gimana caranya. Setahun tuh gue bener-bener kayak tersiksa banget untuk nurunin berat badan kayak gitu. Dan lebih lebih turun drastisnya itu lagi sewaktu ditambah pas 2012 itu pas Olimpik ya. Stres berat jadi turun deh, padahal makan banyak kayak gitu. Nah kalau untuk sekarang lebih menjaga, kenapa enggak, karena aku kan juga tetap latihan. Jadi misalnya kalau lu makan hari ini cheating, ya besoknya lu harus latihan yang lebih banyak. Maksudnya tambahan, misalnya lu latihan burn the calories, atau kayak lu kita sepedaan, kita abis latihan capek nih, kita tetap ada latihan lagi gitu loh. Maksudnya extra mile lagi untuk harus diatur. Betul. Nah itu lebih gampang banget, dan sekarang aku ngerasa lebih gampang aturnya, karena sudah pengorbanannya sudah yang kemarin tuh kemarin tahun-tahun sebelumnya. Jadi sekarang tuh aku lebih gampang aturnya. Kalau sekarang gue pengen makan mie misalnya, lagi pengen, ya gue makan gitu. Tapi besokannya ya gue tinggal lari dan udah balik lagi normal lagi kayak gitu. Tapi dan tetap pada porsinya ya. Misalnya ya masa gue makan Indomie goreng gitu kan, enggak juga. Tapi emang waktu itu gue udah gak kebiasaan makan itu. Sekarang juga gue udah gak bisa makan yang terlalu karena udah kayak bloated gitu loh Mbak. Walaupun enggak ya, semua makanan Jepang juga pakai matching Mbak, jangan salah. Makanan Korea ya, tapi kan nggak boleh berlebihan itu aja sih gitu. Boleh satu suap, gue cuma makan 1 suap 2 suap udah. Dan gue udah terkenal dengan teman-teman anak-anak, paling kakak cuma makan 1 doang, habis itu udah
mesennya aja yang banyak Emang gitu. bener, itu emang bener, emang kayak gitu. Nggak inget itu pesen udah kayak satu keluarga yang makan. Oh iya ya Mbak. Apri. Pesennya kayak lagi undangan ya, Gel. Iya. Terus Gel, Gitu. jadi udah bisa ngejaga ya kalau misalnya cheating pun udah tahu nih gue harus gimana gitu. Iya, dan Supaya dan cheatingnya nggak setiap hari juga. Iya. Oh, oke. Gitu. Oke. Pengorbanannya itu yang harus turunin dulu kayak dia kalau pengen makan enak, hidup sehat gitu. Turunin dulu berat badannya kayak Dal. Sebenarnya susah apa enggak membuat badan jadi ideal tuh menurut lo susah atau enggak? Oh, susah, butuh pengorbanan. Susah, bener banget, susah banget. Apalagi kita atlet nih, kemarin kalau misalnya kita mau persiapan ini, kita harus makan 2.500 kalori. Itu susah banget, Mbak, kita mau makan juga 2.500 kalori, karena banyak banget. Dan kita harus makan nasi, 2 ayam, daging, kayak gitu, protein. Terus minum susu lagi, waduh, udah deh. Minum susu protein, susu yang kayak, aduh kakak, ampun, kayak cuma 1.800 hari ini, kakak ini perutnya udah mau kencang nih kan, susah juga jaga jadi atlet, makan susah, udah latihan susah, ya makanya kan harus kayak gitu, kalau bener-bener lagi persiapan yang event yang penting banget, maksudnya bukan penting sih, kehidupan sehari-hari waktu belum pandemi, nggak pas pandemi. Kalau sekarang kita disuruh untuk maintenance saja. Tapi kalau misalnya kita pengen tahu dong makanan atlet, kalau kayak misalnya lu lagi program gitu, apaan aja sih? Pagi makan apa, siang makan apa, gitu kan? Program udah nggak ada ininya catatannya. Biasanya udah dicatat tuh sama Kaela. Jadi kalau pagi tuh, kalau atlet tuh kita pengen tahu makanannya kayak gimana sih? Aduh, nggak di ruang makan nih, ruang makannya udah tutup Mbak. Jadi kalau pagi itu gimana ya, kalau pagi kita makan protein sih, kayak misalnya lebih enak kan makan telur kayak makan telur 2 sama nasi. Yang pasti kita harus kardio terus kalau sebagai pemain bulu tangkis, karena kita butuh karbohidrat, butuh karbo. Jadi kayak telur 2, nasi, susu. Kalau lagi diet kalau lagi diet kita makannya ubi. Jadi ubi rebus gitu, pakai telur rebus 2, makan aja gak ada rasa, kita makan sama susu, udah pagi itu. Terus jam 10 gitu kan kita sering dikasih kayak snack gitu kan, snacknya itu juga kayak, snacknya itu juga kayak jus, enggak jus pisang kayak gitu-gitu yang udah ada di lapangan. Jadi pas kita lagi latihan, kita langsung makan itu, atau roti pisang yang sudah disediakan gitu di lapangan. Jadi kita langsung tinggal makan kalau jam 10. Kan itu kita makan jam 8, kita makan jam 10 lagi, terus kita makan lagi jam 12. Nah, 12 itu kayak, tergantung si atletnya sendiri. Kalau dia lagi on diet, kalorinya berapa yang dibutuhkan itu udah dihitung. Kalau contohnya gue harus waktu itu gue harus 2.500 atau 2.800 ya, karena untuk naikin power gue, untuk naikin power, untuk tenaga, karena kan di ganda putri kan dibutuhkan tenaga dan karbonya yang banyak, karena kita selalu capek mainnya. Jadi cara mainnya, jadi gue minum untuk meliput putri juga butuh tenaga, Gel. Iya, bosan ya Mbak ya, kadang ya. Tahu kok kalau mana. Padahal di balik semua itu gile men, gue sih tepuk tangan sama semua pemain ganda putri di seluruh dunia, karena latihannya udah capek, udah gitu mainnya lama, udah gitu badannya habis itu sakit-sakit semua, cewek semua lagi tuh, bayangin ya, strong semua tuh cewek-cewek. Terus lanjut lagi tadi, karena lo butuh ningkatin power, jadi kalori yang dibutuhkan cukup besar ya, sekitar 2.500-an ya tadi ya. Dan proteinnya juga cukup banyak, karena gue harus minum susu lagi, habis itu susu protein. Jadi siang gue makan buah. Jadi minum susu dulu, makan buah dulu, yogurt. Habis itu baru main course-nya, 2 ayam atau 2 daging, 1 nasi, sayur. Habis itu minum lagi susu protein dan jus lagi. Itu siang. Malamnya juga sama kayak gitu. Sorenya ada snack-snack gitu yang sudah disediakan kan. Ada kayak roti pisang, yang untuk kita makan. Nah, yang jam 7 malam sama lagi. Ya tergantung latihannya, Mbak. Misalnya kalau sekarang kita lagi latihan besi,
weight training. Kita lagi mau build, sekarang kan lagi mau build otot, massa otot. Jadi kita harus makan yang lebih ke protein, lebih ke banyak-banyaknya. Ya, kalau lagi mau deket pertandingan dan lagi pertandingan tuh karbonya dibanyakin. Karbo. Gitu. Waktu itu gua sama Apri jam 12 malam bisa makan nasi goreng tuh 2. Wow. Karena main capek, besok main lagi. Gue bilang, Pri, sikat Pri, apapun yang terjadi lu makan. Iya Kak, gue udah kenyang. Makan nih lu. Kemarin kan dia sempat sempat ini kan, berat badan kan. Kalau di asrama kan diperhatiin banget. Jadi makan, jadi sekarang lumayan kan badannya bisa lebih ramping dan bisa lebih jumping ke sana kemari gitu kan. Nah kalau waktu di pertandingan gue bilang, lu makan yang terserah lu makan nasi goreng kayak mie goreng kayak lu sikatin aja karena dibutuhkan karbohidrat itu. Iya ya Kak, nah lu habisin aja sekarang. Iya Kak, ya udah makan aja sampai perut pecah. Ini gue pernah lihat ya kalian makan tuh abis tanding yang parah banget, segala nasi Dimana ya, Mbak? goreng di China yang kita makan. Oh iya. Di private room cuma isinya kita bertiga doang. Oh iya yang butuh spaghetti itu ya Mbak. Apa nih spaghetti? Goreng. Terus apa tuh namanya tuh yang kayak dimsum gitu semua dihajar sama mereka berdua nih. Jadi ya kalau atlet itu bukan cuma kayak membatasi mengurangi makan ternyata ya, ada juga adalah kalau disuruh makan yang banyak disuruh. ternyata. Iya tapi makanya nggak boleh kita yang pilih ya, udah dipilihin. Udah dipilih. Ya, masalahnya kalau kita mau pilih kita makan banyak, kita bisa aja makannya bakso, mie gorengnya, terus gitu kan, bisa aja. Boleh aja. Tapi ya, namanya? Setelah itulah kita boleh makan. Setelah itu boleh makan. Oh ada ini ya mas? Ada dong, ada. Bonus ya. Tetap, walaupun kan kita udah disiksa tiap hari, masa nggak ada pleasure-nya sedikit gitu, pleasure sedikit. Oh jadi boleh, biasanya dikasih tuh waktu untuk boleh kan kita cheating day setelah turnamen, misalnya kalian habis 2 negara tuh kan udah mumet banget tuh pasti ya. Ya itu dengan kita bisa ngatur sendiri aja sih, dikasih pengetahuan iya, tapi habis itu balik lagi ke atletnya. Oke. Dikasih tahu ya. Ini ada pertanyaan nih dari teman-teman pecinta bulu tangkis, ngomongin makanan tadi, nanya lu bisa masak apa enggak? Gue tuh sebenarnya gue belum bisa. Gue main musik, fotografi, main PUBG, sampai nyuci. Tapi kayaknya gue jarang sih lihat lu masak ya. Gue sebenarnya ya Mbak ya. Sebenarnya males banget masak Mbak. Nggak bisa atau? Tapi ada halnya palanya gue mau niat kalau ada yang mau makan, kalau emang gue mau masak gitu. Gue suka ngeracik sesuatu gini, tapi kalau hal yang gue nggak terlalu suka untuk gue lakuin, gue rada nggak mau ngelakuin gitu loh. Tapi gue suka tuh kayak misalnya gue pertama karena dulu gue suka masakan Thailand kan, gue suka banget sama masakan Thailand. Gue pertama kali bisa masak itu adalah masakan Thailand, bukan masakan Indonesia. Aduh, gitu. Iya. Yang kapauka itu chicken basil itu loh Mbak. Dulu kan belum ada banyak. Gue udah masak, maksudnya gue masak itu udah di rumah sih, dan gue jarang lihat. Dan kadang gue kalau misalnya di rumah sama nyokap gue itu sekitar 7 tahun lalu kali, 8 tahun lalu, gue udah mulai masak di situ di rumah tapi nggak di asrama. Ya gue mau makan apa, aku masakin masakan Thailand, ini enak banget. Dulu belum pada tahu kan, 7-8 tahun lagi. Jadi aku sering masakan Thailand doang dulu. Tom yum lah, chicken basil lah, yang berbumbu. Sampai gue niat tuh beli kalau niat dan kesenangan emang gue suka makannya itu, gue akan lakuin gitu loh. Gitu. Dan gak tahu, harus kasih tahu anak-anak. Kasih tahu, terus tanya nyokap gue sama ponakan-ponakan gue tuh enak apa enggak tuh. Boleh lah kapan-kapan gue ngerasain deh minta dimasakin sama lo, Gel. Iya, telur goreng ya kemarin. Nih ada lagi Gel pertanyaan, seorang Gracia Poli punya fobia nggak? Fobia apa nih? Apapun gitu, misalnya kan ada orang yang fobia misalnya sama hewan tertentu,
sama cacing gitu contohnya, atau enggak fobia gelap atau apa gitu. Lu ada fobia nggak sih atau nggak ada? Fobia nggak ada, maksudnya yang kayak gitu-gitu nggak ada. Nggak ada sih mbak, nggak ada gitu, nggak ada ya. Iya nggak ada, maksudnya nggak ada sih mbak. Cuman kalau misalnya geli atau apa ya ada, cuman ya udah nggak sampai gitu banget, Nggak biasa sampai aja. fobia lah ya. Kalau gitu Iya apaan? iya ya, puji Tuhannya nggak ada. Kenapa? Kalau aku nggak suka lihat ular gitu, geli. Ya ampun, itu mah semua Lagi ya. berarti jangan. salah ya apa ya, semua ya. Kan ada tuh yang suka pegang-pegang, aduh. Luas ya. Apalagi ya, apa ya mbak, apa ya, cacing ya biasa sih, geli gitu doang, cuman kayak cacing gitu doang. Ya udah gitu, gitu doang. Sip. Yes. BTW cucian gimana kabarnya? Iya balik dulu ya, kita kecil. Kita udah Iya, udah. ini loh, Gel. Nggak Apa? sadar udah hampir 1 jam. Sementara live ini cuma bisa maksimal 1 Mati jam. ya. Oh iya ya ampun. Jadi nanti ini bye-bye-nya sekarang dulu ya. Nanti kalau misalnya keburu Oke. mati gak sempet, tapi kita mau lihat juga nih cucianmu lo tetap. Oh ya, ini sebelum cucian nih ada yang nongkrong nih di sini nih. Ini lewat di. Siapa kan Ini nggak tahu nih siapa ya, yang ngajak-ngajak pada main Mobile Legend. Ini nih tim Mobile Legend nih, Iya. tim Mobile Legend. Iya tadi ya. Tim Mobile Legend, gue tim PUBG. Tim PUBG lagi nongkrong di sini nih, lagi Di nongkrong di mana? sini. tim Oh PUBG. di kamarnya Glo ya? Enggak.